Oke, halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas apa sih sebenarnya hukum ekonomi syariah itu. Soalnya topik ini sering banget dipahami secara sempit, bahkan kadang keliru. Siap buat lihat gambaran besarnya? Coba ya saya tebak, kalau saya sebut ekonomi syariah, kemungkinan besar ada satu kata, satu industri spesifik yang langsung muncul di kepala Anda. Iya kan? Saya cukup yakin saya tahu apa itu. Iya, perbankan syariah. Buat kebanyakan dari kita, ceritanya ya mulai dan selesai di situ. Tapi, gimana kalau saya bilang itu baru pucuknya gunung es aja? Ada sebuah dunia yang jauh lebih luas dan mendasar di bawah permukaannya. Nah, jadi ini poin pertama dan paling penting yang harus kita luruskan dulu. Ekonomi syariah itu jauh lebih luas dari sekadar perbankan. Intinya tuh gini, hukum ekonomi syariah itu bukan cuma tentang produk-produk keuangan. Ini adalah sebuah panduan lengkap buat semua interaksi kita sehari-hari. Mulai dari cara kita dagang di pasar, sewa properti, sampai bikin perjanjian bisnis. Nah, dalam Islam, semua ini punya satu nama, muamalah. Oke, kalau ini adalah panduan hidup ekonomi, isinya apa aja sih? Yuk kita lihat aturan mainnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kata kuncinya tadi adalah muamalah. Ini tuh mencakup semuanya, dari transaksi paling simpel kayak kita beli sayur di pasar, sampai kontrak bisnis yang super kompleks. Tujuannya apa? Simpel banget, untuk memastikan setiap aktivitas ekonomi kita itu punya landasan moral dan etika. Dan semua itu berdiri di atas 3 fondasi utama ini. Pertama, keadilan. Jadi nggak ada yang boleh dieksploitasi. Kedua, kemanfaatan. Artinya, semua kegiatan harus membawa kebaikan bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain. Dan ketiga, keseimbangan, yang menjaga harmoni antara kepentingan pribadi dan kebaikan bersama. Inilah DNA etis dari setiap transaksi dalam sistem ini. Sekarang kita bedah lebih dalam lagi ya, aturan-aturan spesifik yang bikin sistem ini jadi unik banget. Yang pertama dan mungkin paling terkenal, larangan riba. Nah, ini sering banget disalahpahami cuma sebagai bunga. Padahal intinya lebih dalam. Riba adalah segala bentuk keuntungan yang didapat secara nggak adil atau dengan cara menekan pihak lain. Kuncinya di situ, keadilan. Berikutnya ada gharar atau gampangnya ketidakpastian. Coba bayangin, Anda beli ikan dalam jaring. Anda nggak tahu persis apa yang bakal Anda dapat. Nah, yang kayak gitu dilarang. Setiap kesepakatan itu harus terang benderang, transparan, biar nggak ada yang merasa tertipu. Dan yang ketiga adalah maisir, atau spekulasi dan perjudian. Prinsip dibaliknya sederhana, kekayaan itu seharusnya datang dari kerja produktif, dari usaha yang menciptakan nilai nyata, bukan dari sekedar untung-untungan atau tebak-tebakan. Dan perbandingan ini benar-benar nunjukin beda paling mendasarnya. Kalau di ekonomi konvensional, seringkali tujuannya cuma satu, maksimalin laba, titik. Tapi di ekonomi syariah ada satu lapisan lagi. Laba itu penting, jelas, tapi harus diraih dengan cara yang sejalan sama nilai-nilai moral dan membawa kebaikan sosial. Jadi bukan cuma soal berapa, tapi juga soal bagaimana. Ini nih pergeseran cara pandang yang fundamental banget. Harta yang kita punya, uang, rumah, aset, apapun itu bukan hak absolut kita, tapi dilihat sebagai sebuah kepercayaan, sebuah amanah. Ini langsung mengubah perspektif kita, dari sekedar memiliki jadi bertanggung jawab untuk mengelola. Oke, teorinya udah cukup. Sekarang gimana sih ini semua benar-benar bekerja di tengah masyarakat? Kita ambil contoh kemitraan atau syirkah. Coba lihat tabel ini. Simpel kan? Modal di-store bareng, laba dibagi sesuai kesepakatan. Dan yang paling penting, risiko juga ditanggung bersama. Ini bukan lagi hubungan kreditur dan debitur, tapi hubungan mitra sejati, yang untung bareng, rugi juga bareng. Ini soal kolaborasi, bukan eksploitasi. Nggak cuma itu, sistem ini juga punya mekanisme bawaan buat solidaritas sosial. Zakat, infak, sedekah, ini bukan cuma soal beramal secara pribadi. Anggap aja ini kayak sistem sirkulasi darah dalam tubuh ekonomi. Fungsinya, memastikan kekayaan itu nggak menumpuk di satu titik, tapi terus mengalir buat menyehatkan seluruh komunitas. Jadi, kenapa sih semua ini penting banget buat kita sekarang? Karena di dunia modern, prinsip-prinsip ini justru makin relevan, sekaligus makin menantang untuk diterapkan. Coba pikirin deh, di era transaksi digital yang serba cepat dan sistem keuangan global yang super rumit, kita butuh banget fondasi etis yang kokoh.
Prinsip-prinsip kayak transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial itu justru jadi makin krusial, bukan malah jadi kuno. Tapi disinilah masalahnya, terutama di Indonesia. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah itu pesat banget. Tapi seperti yang ditunjukin grafik ini, pemahaman publik tentang apa sih sebenarnya ekonomi syariah itu masih jauh ketinggalan. Ada kesenjangan yang besar antara praktik dan pemahaman, dan ini jujur aja cukup berbahaya. Kutipan ini menurut saya merangkum semuanya dengan sangat pas. Memahami ekonomi syariah itu bukan cuma soal aturan halal haram, ini tentang menanamkan kesadaran bahwa harta itu titipan, dan setiap transaksi yang kita lakukan adalah sebuah tanggung jawab. Ini perubahan pola pikir yang sangat dalam. Saya mau menutup pembahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan buat kita renungkan. Coba bayangkan dampaknya kalau kita semua dalam setiap jual beli, setiap perjanjian, setiap investasi memandang transaksi bukan cuma sebagai cara cari untung, tapi sebagai sebuah tanggung jawab moral. Kira-kira apa yang bakal berubah? Terima kasih sudah menyimak.